Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Pratiwi dari kelompok C2 dengan NIM 21102111075 akan menjelaskan tentang kasus 10 dari Lab Activity Patologi Anatomi. Oke, pertama saya akan membacakan narasi kasus. Pada kasus 10, seorang perempuan berusia 22 tahun mengeluhkan adanya benjolan pada payudara kanannya. Benjolan tersebut teraba sebesar biji jagung, tunggal, konsistensinya kenyal, dan bisa digerakkan. Lalu tidak ada kelainan pada kulit dan tidak ada efek tubuh secara sistemik yang bermakna. Lalu pada kasus ini juga diberikan gambaran secara mikroskopis tentang kondisi dari pasien ini. Pada kalimat 2 itu menjelaskan tentang adanya benjolan yang kenyal dan bisa digerakkan. Nah, dari sini kita bisa asumsikan bahwa perempuan ini kemungkinan menderita tumor jinak. Lalu untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke diagnosis untuk mengetahui sebenarnya penyakit apa yang diderita oleh perempuan berusia 22 tahun ini. Diagnosisnya itu adalah fibroadenoma mami. Jadi secara bahasa fibroadenoma mami ini berarti fibro artinya itu jaringan stroma, adenoma itu merupakan struktur kelenjar pada jaringan epitel, dan oma itu merupakan tumor. Sedangkan mami itu adalah payudara atau kelenjar susu. Jadi secara ringkasnya itu kita gambarkan fibroadenoma mami merupakan tumor jinak yang menggambarkan hiperplasia dan juga proliferasi pada satu unit ductus terminal. Jadi fibroadenoma mami ini merupakan kondisi yang berkembang pada unit lobular ductus terminal akibat adanya proliferasi tidak terkendali pada komponen stroma dan komponen epitel yang berhubungan dengan bagian jaringan sekitarnya. Lalu, menurut penelitian, pada setiap hasil biopsi pada payudara wanita ditemukan 50%-nya itu adalah fibroadenosis mami. Jadi memang dapat dikatakan bahwa ini tuh merupakan tumor jinak yang paling sering ditemukan pada payudara wanita, baik dewasa maupun remaja. Lalu menurut penelitian juga sekitar 9% insidensi dari fibroadenoma mami ini. Jadi ada sekitar 9% insidensi yang ditemukan pada populasi wanita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan makroskopis dan mikroskopis pada penderita fibroadenoma mami. Nah, tampilan makroskopisnya itu untuk penderita nantinya akan tampak benjolan pada payudara. Benjolan tersebut terasa halus, kenyal, dapat digerakkan, dan tidak terasa nyeri. Lalu juga terenkapsulasi, maksudnya itu memiliki batas yang jelas pada batas yang kompak, sehingga dapat dikategorikan sebagai tumor yang jinak. Lalu untuk sifatnya sendiri, fibroadenoma mami ini dapat bersifat unilateral atau ditemukan pada satu payudara saja atau bilateral. Maksudnya dapat ditemukan pada payudara kanan maupun kiri. Untuk kasus yang kita bahas ini, pasien menderita fibroadenoma mami yang bersifat unilateral tunggal. Jadi fibroadenoma mami ini dapat bersifat tunggal, terabah tunggal ataupun ganda. Tapi pada kasus kita menyebutkan ini tuh tunggal. Lalu untuk mikroskopisnya sendiri, pada fibroadenoma mami itu akan tampak dua pola. Pertama intrakanalikular dan juga perikanalikular. Nah, untuk intrakanalikular itu akan tampak mikroskopisnya itu struktur kelenjarnya seperti terhimpit. Jadi itu yang seharusnya membentuk kelenjarnya itu membentuk bulatan terbuka, itu akan terhimpit oleh adanya proliferasi tidak terkendali dari epitel. Jadi nantinya akan membentuk percabangan linear seperti ini. Lalu untuk yang pola perikanalikular, nah nantinya itu struktur dari kelenjar akan tetap mempertahankan bentuk bulatnya, bentuk bulat terbuka, karena proliferasi yang terjadi, proliferasi yang tidak terkendali itu terjadi pada stroma, bukan pada epitelnya. Untuk kasus ini, kita kembali pada kasus, kan sudah diberikan gambaran mikroskopis, ini lebih tampak pada pola yang intrakanalikular, karena membentuk kelenjar yang menyempit, jadi tidak mempertahankan bentuk bulatannya lagi. Sepertinya tampak menyempit dan membentuk percabangan yang linear. Lalu kembali pada kalimat terakhir dari kasus,
disebutkan bahwa tidak ada kelainan kulit dan tidak ada efek sistemik pada tubuh yang terjadi secara bermakna. Jadi maksudnya, memang pada tumor ganas, itu nantinya akan dihasilkan zat yang memberikan efek pada seluruh tubuh atau efek sistemik seperti kelelahan, penurunan berat badan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dikatakan sebagai sindrom paraneoplastik. Jadi memang sindrom paraneoplastik itu jarang terjadi pada tumor jinak seperti fibroadenoma mame. Oke, selanjutnya tampilan makroskopis ini juga nantinya akan tampak benjolan pada payudara itu akan membuat struktur dari payudara itu tidak teratur, maksudnya akan merusak struktur payudara. Lalu ada refraksi puting susu juga. Lalu juga nantinya akan tampak perluasan vena superficial pada jaringan payudara akibat peningkatan ukuran. Oke. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Nah, faktor penyebab fibroadenoma mame ini yang pertama adalah usia menarki. Jadi, usia menarki dengan fibroadenoma mame dikaitkan pada paparan hormonal, lamanya paparan hormonal pada tubuh. Jadi, semakin dini kita menarki, semakin beresiko kita untuk terjangkit fibroadenoma mame. Usia menarki yang dini itu disebabkan oleh adanya faktor lingkungan, faktor genetik, dan juga gaya hidup. Selanjutnya adalah status pernikahan. Nah, sudah dilakukan penelitian di Norwegia dan menunjukkan bahwa sekitar 1,11 kali perempuan yang belum menikah itu lebih berpotensi untuk menderita fibroadenoma mame. Memang sampai sekarang belum banyak penelitian yang membahas ini sehingga belum dapat dipastikan bukti konkretnya hubungan antara status pernikahan dengan fibroadenoma mame. Namun kita bisa tarik kesimpulan, hubungan bahwa memang ada keterkaitan antara status pernikahan dengan aktivitas menyusui dan juga kehamilan. Di mana akan dibahas faktor riwayat menyusui. Kalau riwayat menyusui ini sangat berpotensi untuk menyebabkan fibroadenoma mame, di mana nantinya akan dihasilkan sebuah hasil penelitian yang menyebutkan bahwa bahwa perempuan yang belum menyusui itu akan berpotensi 1,295 kali lebih tinggi untuk terjangkit fibroadenoma mame. Hal tersebut karena pada wanita yang sudah menyusui, nantinya itu keseimbangan hormonal pada payudaranya itu lebih terjaga, lebih balance. Jadi pada jaringan payudara itu ada hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan payudara. Ketika menyusui, maka keseimbangan hormon itu akan terjaga. Ketika terjaga, maka akan menurunkan potensi dari fibroadenoma mame ini. Makanya tadi kita menghubungkan status pernikahan tersebut dengan riwayat menyusui. Lalu selanjutnya adalah riwayat keluarga. Jadi memang beberapa literatur itu menyebutkan bahwa apabila kita memiliki ibu, adik, atau kakak yang pernah menderita fibroadenoma mame, maka kita kemungkinan lebih besar untuk terjangkit fibroadenoma mame juga. Lalu selanjutnya adalah kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal ini dikaitkan dengan kandungan pada kontrasepsi tersebut. Jadi kontrasepsi hormonal ini mengandung estrogen dan progesteron yang memang fungsinya itu adalah untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan jaringan payudara. Apabila kita terlalu lama terpapar oleh hormon ini, terlalu banyak juga, maka ada kemungkinan bahwa jaringan payudara kita nanti akan tumbuh kembangnya itu tidak terkendali, proliferasinya itu tidak terkendali sehingga menyebabkan fibroadenoma mame. Selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup tadi sudah saya jelaskan di bagian usia menarki. Memang usia menarki yang dini menyebabkan fibroadenoma mame resikonya meningkat. Nah, usia menarki yang dini itu disebabkan lagi oleh gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat itu seperti kurang tidur, kurang olahraga, mengonsumsi junk food, tidak pernah makan makanan yang bergizi, sehingga nantinya itu akan menggeser usia menarki yang seharusnya mungkin 17-18 menjadi 15-16 tahun sudah menarki. Sehingga nantinya semakin cepat kita menarki, maka semakin lama paparan hormonal yang kita rasakan sejak dini. Itu juga akan mengakibatkan fibroadenoma mame. Oke, selanjutnya adalah treatment. Jadi untuk treatmentnya sendiri, bagi penderita fibroadenoma mame, itu biasanya dilakukan cryoablation. Nah, cryoablation ini dilakukan untuk mendinginkan atau membekukan jaringan fibroadenoma mame
sehingga nantinya ketika benjolan itu udah beku, itu akan sisanya itu akan dilanjutkan oleh jaringan yang sehat untuk mematikan jaringan tumor jinak tersebut. Nah, proses ini itu tidak memerlukan cara yang kompleks, jadi lebih simpel dan tidak mengakibatkan bekas luka yang besar. Selanjutnya adalah radio frequency ablation. Nah, radio frequency ablation ini merupakan teknik yang berfungsi untuk mengambil benjolan yang tidak diinginkan dari payudara keluar tanpa melibatkan proses operasi terbuka. Jadi radio frequency ablation ini memanfaatkan energi panas untuk kemudian diaplikasikan pada lokasi yang terinfeksi, kemudian nanti akan terjadi destruksi jaringan tumor, sehingga nanti akan memudahkan untuk diangkatnya jaringan tumor tersebut. Selanjutnya itu adalah biopsi eksisi terbuka. Nah, eksisi ini dilakukan untuk memelihara fungsi payudara dan meminimalisir bekas luka yang akan ditimbulkan dari treatment tersebut. Oke, ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun tugas lab activity patologi anatomi kasus 10. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.